Selamat pagi anak-anak. Kali ini Pak Abdi akan membahas mengenai peradaban Cina kuno, di mana Cina kuno ini merupakan salah satu peradaban tertua sekaligus menjadi peradaban yang tertinggi pada masanya. Oke, Pak Abdi mulai. Letak peradaban Cina kuno. Cina kuno memiliki dua sungai besar yang mengaliri wilayah daratan Cina, yaitu Sungai Huanghe atau dinamakan Yellow River atau Sungai Kuning, dan yang kedua ada Sungai Yangtze. Kedua sungai ini membawa partikel-partikel dari pegunungan, membawa endapan-endapan dari pegunungan yang membuat wilayah Cina menjadi wilayah yang subur. Dengan kesuburan tanah dari Cina tersebut, kemudian pada tahun 5000 sebelum Masehi, Cina mengembangkan teknik pertanian, diantaranya ada tanaman padi, kacang, buah-buahan, dan sayur mayur. Nah, kita lanjut membahas mengenai pola pemerintahan Cina kuno. Ada dua sistem pemerintahan Cina kuno, yaitu sistem pemerintahan feodal dan sistem pemerintahan unitaris. Sistem pemerintahan feodal yaitu sistem pemerintahan di mana kaisar itu tidak melakukan pemerintahan secara langsung. Nah, jadi di sini kedudukan kaisar dianggap sakral karena dia dianggap sebagai utusan dari dewa. Kemudian di lapisan bawah, di lapisan pemerintahan, katakanlah di wilayah daerah-daerah, itu baru diurus oleh para pembantu raja. Nah, yang kedua yaitu sistem pemerintahan unitaris. Sistem ini kaisar berkuasa penuh terhadap pola pemerintahan. Jadi, pola sistem pemerintahan unitaris ini seorang kaisar itu benar-benar mengelola pemerintahan Cina pada masa dinasti tersebut. Kemudian daftar dinasti Cina kuno, di sini ada 10 dinasti yang Pak Adi sebutkan, tapi ini tidak akan Pak Adi jelaskan dalam video ini karena terlalu panjang, maka akan Pak Adi buat khusus satu video mengenai daftar dinasti Cina kuno. Kemudian kehidupan ekonomi pada masa peradaban Cina kuno. Bagaimana orang-orang Cina kuno itu bertahan hidup pada masa tersebut. Nah, pada masa awal peradaban Cina kuno, wilayah Cina itu mengandalkan pertanian yang bersumber pada sungai Huanghe dan sungai Yangtze. Kedua sungai ini membawa kesuburan tanah kepada orang-orang Cina dan kemudian digunakan untuk bertani seperti tanaman padi. Kemudian pada masa dinasti Han itu kemudian muncul perdagangan yang sangat besar sehingga memunculkan satu sistem perdagangan dengan wilayah lain. Kemudian muncullah yang dinamakan jalur sutra. Itu terjadi pada masa dinasti Han. Kemudian sistem kepercayaan pada masa Cina kuno. Seperti yang kita ketahui sendiri, orang Cina itu menyembah leluhurnya dengan cara di wilayah kita sendiri itu bisa ke kelenteng. Nah, itu aliran Konghucu, menyembah roh dari para leluhur. Kemudian seorang anak lelaki itu dianggap memiliki kedudukan istimewa daripada anak perempuan. Dewa-dewa dari Cina kuno diantaranya ada dewa Ti atau dewa langit sekaligus dewa tertinggi, kemudian ada dewa Fengpa yaitu dewa angin, kemudian ada dewa Leisih yaitu dewa badai yang digambarkan sebagai naga besar, dan kemudian ada dewa Taisan atau dewa penguasa Bukit Suci. Filsafat Cina kuno. Filsafat Cina kuno berpusat pada tokoh-tokoh yang muncul pada masa peradaban Cina kuno, yaitu ada Confucius, Lao Tzu, dan Mengse. Confucius itu menurunkan satu ajaran yang dinamakan Konfusianisme. Nah, ini bisa kalian lihat pada kehidupan orang-orang Cina yang pada masa sekarang itu turunan dari ajaran Confucius. Kemudian sedangkan Lao Tzu itu menurunkan satu ajaran yang dinamakan Taoisme yang tertulis dalam buku Tao Te Ching. Kemudian bagaimana peninggalan dari peradaban Cina kuno?
Cina kuno itu memberikan banyak sekali peninggalan, diantaranya ada seni sastra dan seni bangunan. Pada seni sastra sendiri, Cina kuno menurunkan pola tulisan atau aksara yang kemudian dipakai sampai masa sekarang. Kemudian di sisi lain, untuk seni bangunan sendiri, kalian bisa lihat bangunan yang paling besar di Cina itu ada bangunan The Great Wall of China atau tembok besar Cina yang dibangun fungsinya untuk menahan serangan orang-orang barbar di luar Cina. Jadi dibangunnya tembok besar Cina ini untuk menahan orang barbar. Orang barbar itu adalah orang di luar wilayah Cina. Bahkan orang Indonesia sendiri itu juga dianggap orang barbar. Nah, pada konteks pembahasan kali ini, orang barbar yang dianggap di materi ini adalah orang Mongol. Kemudian adanya bangunan kuil dan kemudian peninggalan istana. Yang terakhir, pengaruh peradaban Cina pada masa sekarang. Ada 6 pengaruh peradaban Cina yang kita rasakan pada masa sekarang. Di antaranya yaitu pertama, kain sutra. Nah, ini yang kita pakai itu asalnya dulu dari Cina. Maka muncul perdagangan antara Arab, India, dan Cina. Itu memperdagangkan masing-masing komoditas. Seperti Cina memperdagangkan sutra, kemudian ada benda-benda seperti gerabah, giok, dan lain-lain, obat-obatan. Kemudian dari India sendiri memperjualbelikan rempah-rempah, kemudian Arab itu sebagai bangsa pedagang, dia sebagai perantara antara Eropa dan Asia. Kemudian peninggalan kertas. Bangsa Cina merupakan penemu dari kertas. Teknologi kertas telah digunakan oleh masyarakat dunia untuk berbagai keperluan. Jadi kertas ini awalnya itu dari bangsa Cina. Kemudian ada aksara Cina Hanzi yang sekarang itu dipakai oleh bangsa Cina sendiri. Kemudian ada filsafat Cina, ini seperti yang Pak dijelaskan tadi, ada Kongfuce, Lao Tse, dan Mengse, dan kemudian ada kitab seni perang Sun Tse, dan terakhir Bubuk Mesiu. Ajaran-ajaran ini, peninggalan-peninggalan dari Cina ini kemudian banyak dipakai hingga masa sekarang. Nah, Pak Ardi rasa cukup sekian. Sebagai kelanjutannya nanti akan ada pembahasan mengenai dinasti-dinasti di Cina. Oke, cukup sekian. Terima kasih.